Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengangguran semua. Ya, apa kabarnya hari ini? Saya pengangguran. Nah, semoga saya pengangguran sehat semua, bisa menjalankan ibadah puasa karena sekarang di bulan Ramadan, ya. Dan ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan nanti mendapatkan ganjaran yang setimpal. Baik. Saya pengangguran semua. Hari ini saya mau aplikasi untuk pupuk transisi ya. Nah, seperti di video sebelumnya saya sudah terangkan mengenai mengenai fase-fase ya pada tanaman anggur. Yang pertama fase vegetatif ya. Fase vegetatif itu masa pertumbuhan ya. Pupuknya sudah saya terangkan semua. Di sini kita memakai 4 paket ya, 4 racikan. Kemudian yang kedua masa transisi. Nah, masa transisi ini adalah masa persiapan untuk pembuahan. Artinya kesiapan dari pohon anggur tersebut itu sudah memenuhi syarat ya. Syaratnya ada yang pertama ya, cukup usia ya. Artinya sudah matang. Bagaimana matangnya pohon itu? Ditunjukkan dengan batang yang sudah mencoklat ya, sudah mencoklat batangnya. Yang pertama, kedua ya, kalaupun hijau sudah mau menuju ke coklat gitu ya. Biasanya ada abu-abu atau bahkan sudah menuju coklat muda ya. Nah, itu sudah boleh juga. Kemudian yang kedua, batangnya itu untuk tersiernya minimal sepensil ya. Jadi biar nanti menyangga buah atau nutrisi untuk ke buah pun terpenuhi gitu ya. Nah, kemudian otomatis batang atau cabang sekunder dan primernya pasti lebih besar ya, lebih besar lagi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sudah seringnya tumbuh atau muncul bunga-bunga PHP ya, bunga-bunga yang tidak kita masukkan pupuk pembuahan atau pupuk transisi, tapi dia keluar gitu, menunjukkan bahwa nutrisi itu sudah siap. Si pohon ini secara physically dia sudah siap untuk dibuahkan gitu ya. Nah, dengan 3 syarat itu kita berarti sudah menunjukkan bisa masuk ke masa transisi. Meskipun boleh kita ambil masa transisi itu artinya kita laksanakan atau kita tunggu lagi nanti. Nah, gitu ya. Nah, kemudian fase generatif. Fase generatif adalah setelah fase transisi kita kasih pupuk transisi, kemudian dia akan muncul bunga-bunga ya, brokoli. Nah, sampai dengan batas penyerbukan atau polinasi. Nah, setelah selesai polinasi, kita bersihkan ya, kita semprot air supaya yang gagal polinasi itu terbuang, yang jadi berry seed kecil ya, itu yang jadi nanti bakalan jadi anggur ya. Nah, jadi buah maksudnya. Nah, itu nanti yang kita pelihara. Nah, disitulah mulai masuk pupuk generatif ya. Nah, jadi setelah polinasi itu masuk fase generatif. Nah, saya pengangguran semua saat ini di Komjen Grape Garden 1 ini ada 10 pohon yang menurut saya sudah siap untuk masuk masa atau fase transisi ya. Nah, makanya kita akan coba masuk ke situ. Kita coba saja sebagai bahan percobaan kita apakah memang muncul buah atau seperti apa nantinya ya. Nanti bisa jadi bahan evaluasi kita. Nah, yang sisanya yaitu ada 6 plus 3 yang di pot jadi 9, itu masih belum siap ya. Jadi 10 pohon ini akan kita coba masukkan pupuk transisi. Pupuk transisinya apa? Yuk kita lihat ya. Nah, kalau di kami ya di Komjen Grape Garden ini ya, saya pengangguran semua. Nah, ini sudah saya siapkan air dan pupuknya ya. Nah, baik Sohib, ini saya nggak muncul nggak apa-apa ya. Yang penting kelihatan ini ya pupuknya. Pupuk yang saya pakai adalah ini, pupuk profit merah ya, kelihatan ya Sohib, pupuk profit merah ya. Ini dari Merauke ya, produk dari Merauke. Ini sudah saya pindahkan ke toples ya. Memang warnanya merah, maka disebut profit merah. Nah, ingat ya, di masa vegetatif untuk komposisi makro primer, makro sekunder dan mikro itu harus terpenuhi dengan catatan untuk masa vegetatif itu faktor atau unsur nitrogennya yang besar ya. Kalau di sini ada tulisannya. Nah, makanya ketika NPK kita pakai yang seimbang, misalkan ya
NPK seimbang 15 15 15 atau 16 16 16, itu nanti harus kita tambahkan lagi unsur nitrogennya dengan pupuk yang lain sehingga nitrogennya lebih tinggi daripada P dan K-nya. Itu yang primernya ya, makro primernya. Nah, di fase transisi itu dia P-nya yang besar ya, fosfor ya. Dia di sini profit merah 15 30 15 ya. Berarti dia 15 N nitrogen, 30 P dan 15 K ya, kalium. Sisanya adalah makro sekunder, yaitu 1,4 MgO dan ada traceability ya. Apa maksudnya TE di sini adalah pupuk mikronya ya, mikronya ya. Nah, komposisinya ada semua di sini, sebaliknya ya. Untuk makro sekundernya bisa dilihat di sini ya. Makro primernya 15 30 15 seperti yang tadi, mikronya bisa dilihat sendiri nanti di sini ya. Nah, kemudian untuk dosis ya. Untuk dosis pupuk profit merah ini dia 5 gram per liter air. Nah, baik, saya akan coba di 5 liter air ini ya untuk satu pohonnya nih. Satu pohon saya menggunakan 5 liter air. Maka kalau 5 liter dikali 5 gram adalah 25 ya, 25 gram. Maka saya pakai yang 15 ya dan 5. Nanti yang 5-nya 2 kali ya. Baik. Ini untuk satu pohon. Ya. Nih. Kita coba. Ya, kita masukkan 1 untuk yang 5 ya, 5 gram, 2, kemudian yang 15 jadi 25. Nah, ini 15. Nah, sudah. Berarti ini untuk satu pohon ya, soal pengangguran semua. Nah, ini masuk satu pohon, kita aduk. Nanti kita akan aplikasi ya. Sebelum aplikasi, mari kita lihat dulu pohon anggurnya yang akan kita siram. Kita ambil satu contoh saja ya. Satu contoh itu yaitu di transfigurasi ya. Nah, oh ya, Soib, 10 pohon yang sudah siap itu adalah 4 transfigurasi, kemudian 3 cerni kristal ya, 2 jubil dan 1 Everest ya. Kebetulan warnanya juga nanti berbeda-beda. Khusus untuk transfigurasi, dia namanya transfigurasi. Berarti dia bisa berubah-ubah ya. Emang begitu. Kadang dia berbuah berwarna hijau, kadang berbuah berwarna kuning, kadang berbuah berwarna merah. Tergantung si pohon itu seperti apa ya. Nah, itulah transfigurasi ya. Nggak harus hijau, tapi memang kebanyakan dia berbuahnya hijau ya. Kemudian untuk cerni kristal nanti itu buahnya agak hitam. Kemudian Everest itu merah dan jubil itu apa itu namanya, kuning ya, kuning kehijauan, semburat hijau. Baik, kita lihat dulu pohon yang akan diaplikasi, salah satu contohnya ya, Soib. Nah, ini Soib. Ini ada pohon transfigurasi. Lihat untuk primernya. Ini batang primer. Ini sudah mencoklat ya. Kalaupun kita apa ini namanya, kita kelupas kulit ininya, dia tetap tetap coklat warnanya. Berarti dia sudah tua ya. Nah, dan batangnya tuh dengan jempol saya aja gedean batangnya ya. Gitu. Jadi padahal jari-jari saya tuh besar-besar tuh. Jadi ya lebih besar batangnya. Jadi sudah memenuhi syarat lah gitu ya, kalau dibilang syarat untuk besarnya dan coklatnya ya. Nah, kemudian dari sisi batang sekundernya ya, bisa kita lihat yuk. Ini masih batang primer ke atas ya. Nah, ini batang sekundernya. Kita lihat dari sini. Nah, ini batang sekundernya juga sudah besar dan mencoklat. Tuh ya. Tuh besar dan mencoklat. Besar sebelah mana? Dibandingkan jari telunjuk saya aja masih besaran batang itu. Masih besaran batang transfigurasinya ya. Masih besaran batang transfigurasinya. Ya, minimal sejari saya, berarti lebih dari sepensil. Nah, gimana dengan tersiernya? Ya, kita lihat salah satu tersiernya. Kebetulan ini ada tersiernya ada 1 2 3 4. Yang di transfigurasi ini ada 4 saja ya. Gak apa-apa. Nah, ini sudah lebih dari sepensil ya. Dengan jari saya aja lebih hampir setengahnya.
Dan ini udah besar, sudah lebih dari sepensil ya. Dan dia sudah sering tumbuh bunga PHP ya di ujung-ujung sini. Kemarin sudah saya buangin ya. Baik, itu berarti 3 syarat terpenuhi ya. Oke. Nah, baik. Saya pengangguran semua. Saya akan aplikasi ke semuanya. Itu yang saya bisa berikan di video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi maupun menjadi referensi bagi sohoi pengangguran semua ya. Baik, jangan lupa untuk subscribe, pencet tombol jempolnya dan goyang loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ciao.